berada di rumah masing-masing. Pada saat ini saya mau bagikan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa tanggal 17 Agustus ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Saudara tahu di Galatia pasal yang kelima ayat yang 1 dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita mengalami kemerdekaan, dikatakan di situ Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena Kristus telah memerdekakan kita, di Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dan karena kita di dalam Yesus, Yesus dalam hidup kita itu menjadi tak terbatas. Saudara tahu waktu Petrus berjalan di atas air, secara hukum alam tidak mungkin Petrus berjalan di atas air, tapi Tuhan bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus itu berada di atas hukum alam itu. Kemudian yang menarik saudara, waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, dia tidak perlu berkeringat saudara untuk dia menyediakan makanan bagi 5.000 laki-laki tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus adalah Yesus yang membuat mujizat dalam hidup kita. Mungkin kita membayangkan dalam masa-masa COVID seperti ini, kita berada dalam situasi yang terbatas, tapi bersama dengan Yesus kita menjadi tidak terbatas. Kita tidak lagi dikuasai oleh hukum dunia ini karena kita berada di dalam Yesus. Sehingga saudara, kemudian juga ini yang terjadi kepada Lazarus. Secara hukum alam Lazarus sudah mati selama 4 hari. Dia sudah busuk, mungkin sudah bau. Tapi waktu Yesus ada di situ, maka kuasa kebangkitan datang kepada Lazarus. Yesus katakan kepada Lazarus, "Lazarus, bangkit." Maka semua tubuhnya dan rohnya itu mengikuti apa yang Yesus katakan. Jadi saudara, di hari kemerdekaan ini, mari kita nikmati kemerdekaan yang Tuhan sudah sediakan di dalam Yesus. Dan tahu saudara, di Mazmur 103 ayat yang keempat, ayat yang ketiga, dia katakan seperti ini, "Dia yang mengampuni segala kesalahan." Jadi kita sudah dimerdekakan dari kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Dikatakan segala kesalahan, dikatakan juga segala penyakit. Tidak ada penyakit yang terluput saudara waktu Yesus bayar itu di Kaisar. Segala jenis penyakit Tuhan sudah bayar. Dan di sini katakan ayat keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Sudah bau, sama seperti Lazarus tadi, yang bahkan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itulah yang Tuhan sediakan di hari kemerdekaan ini saudara, yaitu Tuhan sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan sendiri pernah pakai mahkota, tapi itu mahkota duri. Mahkota duri itu untuk membayar segala dosa yang sudah terjadi sejak zaman Adam. Mahkota duri itu melambangkan stres. Tuhan sudah bayar stres kita. Tuhan sudah bayar kekhawatiran kita. Amin. Dan itulah yang terjadi di hari kemerdekaan. Dan Tuhan kasih mahkota buat kita, yaitu mahkota kasih setia dan rahmat. Dan tidak itu saja. Di ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Baru saya ngerti di Roma dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, di masa-masa seperti ini, apalagi kemerdekaan ini saudara, kita memperingati kemerdekaan Indonesia, mari kita siap menerima segala kebaikan daripada Tuhan. Tuhan, saudara, terima mujizat dari Tuhan. Tahu kenapa? Waktu ada perkawinan di Kana, mereka mengalami kekurangan. Dan waktu Yesus hadir, saudara bisa bayangkan, itu makanya Yesus di atas hukum alam itu.
waktu kekurangan anggur, Yesus tidak bilang kepada yang punya pesta itu atau yang bertanggung jawab kepada pesta itu, ini ku kasih uang, kau beli anggur di luar sana supaya anggur ini cukup. Enggak. Apa yang ada di situ Tuhan rubah itu menjadi mujizat. Jadi saudara bayangkan, Tuhan di situ dan dirubahnya air menjadi anggur, dan menjadi tidak hanya anggur, menjadi anggur yang terbaik. Mungkin kita berpikir apa yang ada pada kita ini tidak berguna bagi kita pada saat ini, tapi Tuhan akan rubah sesuatu yang kelihatannya tidak berguna itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nantikan mujizatmu di hari kemerdekaan ini, karena Tuhan sebenarnya sudah sediakan mujizat dalam hidup saudara. Sehingga dikatakan di Mazmur 103 kembali, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow. Jadi saudara, di hari kemerdekaan ini mari kita terima anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau ada yang sakit, terima anugerah kesembuhan. Kalau ada yang kekurangan, terima anugerah kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Kalau ada masalah, terima anugerah jawaban dari Yesus yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan, akulah jalan. Tuhan akan sediakan jalan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa secara khusus buat semua jemaat kita yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah kemerdekaan yang Kau sudah sediakan dalam hidup kami. Kemerdekaan dari penyakit, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kekurangan, kemerdekaan dari kemiskinan. Dan biarlah kami menerima anugerah kemerdekaan yang berkelimpahan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Dan biarlah setiap rumah yang beribadah pada hari ini mengalami mujizat yang luar biasa, mujizat kemerdekaan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin.